Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua. Yang kali ini berjudul tentang kisah kiriman santet dari mantan. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, saya mengingatkan untuk kalian semua, seperti biasanya kalian harus memakai earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik lagi dari biasanya. Dan jangan lupa pula untuk kalian ingat kembali bahwa semua nama tempat dan juga toko sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan juga untuk keamanan bersama. Daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh iya, cerita ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Aku gak mau putus, Ras. Pokoknya aku gak mau, ucap Mas Eko. Maaf Mas, kita gak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Kamu sudah memiliki istri dan aku tidak mau merusak hubungan kalian. Dan aku sadar kalau perbuatan kita itu salah, ucap Rasti. Tapi aku sayang sama kamu, Ras. Aku kan bisa menikah untuk kedua kalinya. Meskipun begitu Mas, aku tidak mau kan. Ya, belum tentu juga istri sahmu itu kan mengizinkan pernikahan kita nantinya, ucap Rasti. Kemudian Rasti pun meninggalkan Mas Eko yang ada di pangku taman. Sedangkan Mas Eko masih duduk termenung sendirian di pangku taman tersebut. Rasti pergi dengan mengendarai motornya dan bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sesamanya di rumah, Rasti melihat ada seorang laki-laki parubaya yang sedang mengobrol dengan bapaknya Rasti. Rasti pun segera meletakkan motornya, lalu berjalan perlahan menuju teras rumahnya. Assalamualaikum, ucap Rasti. Waalaikumsalam, jawab mereka. Lalu Rasti ini bersalaman dengan bapaknya dan teman bapaknya tersebut. Ini anak kamu, Har? Iya, ini anak aku yang satu-satunya. Cantiknya, sudah dewasa juga, jawab Pak Ramdi. Rasti pun hanya bisa tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh temannya bapak. Kemudian Rasti izin untuk masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Sedangkan bapaknya Rasti dan temannya tersebut sedang asik bercengkrama di depan teras rumahnya. Har, bagaimana kalau anakmu kita jodohkan dengan anakku saja? Ya boleh, tapi ya tergantung anak-anaknya. Mereka itu mau apa tidak kita jodohkan, jawab Pak Hardi. Singkat ceritanya, keesokan harinya Rasti berangkat bekerja. Rasti bekerja di sebuah bank. Dia pada bagian administrasi. Sesamanya di tempat kerja, Rasti bertegur sapa dengan sahabatnya yang sudah datang lebih awal. Yasmin, kamu sudah dari tadi ya datangnya? Barusan kok Rasti. Yasmin dan Rasti bekerja pada bagian yang sama. Mereka bekerja di bagian administrasi. Saat sedang istirahat kerjaannya, biasanya mereka berdua pergi makan bersama di warung makan tempat mereka bekerja. Di sela-sela makan siangnya mereka saling bercengkrama. Rasti curhat tentang hubungannya dengan Mas Eko, karena memang Yasmin lah yang tahu tentang hubungannya dengan Mas Eko itu. Yasmin, aku sudah putus sama Mas Eko. Ya baguslah kalau begitu, jawab Yasmin. Yasmin memang tidak pernah menyetujui hubungannya Rasti dengan Mas Eko. Sejak awal mereka berpacaran, karena Yasmin mengetahui kalau Mas Eko sudah berumah tangga dan memiliki anak. Enggak usah galau Laras, masih banyak cowok lainnya kok. Enggak, siapa juga yang galau? Aku sudah sadar diri kok. Gitu dong, ini baru namanya sahabatku, ucap Yasmin. Rasti pun tersenyum menyeringai kepada Yasmin. Lalu mereka berdua melanjutkan untuk menghabiskan makan siangnya. Setelah selesai makan siang, Yasmin dan Rasti pun kembali lagi ke tempat kerjaannya. Saat Rasti dan Yasmin kembali ke tempat kerjanya, betapa terkejutnya Rasti dia melihat ada seorang laki-laki yang tengah duduk di kursi tempat tunggu. Laki-laki tersebut adalah Mas Eko.
Mas Eko saat melihat Rasti datang, dia langsung menghampiri Rasti dengan mengejarnya. Sedangkan Rasti selalu menghindar dengan jalan langkah yang cepat. "Rasti, Ras, tunggu aku Ras, aku mau ngomong," ucap Mas Eko. Namun Rasti tetap saja tidak menggubris apa yang dikatakan Mas Eko. Rasti pun masuk ke tempat kerjaannya, sedangkan Mas Eko diperhentikan langkahnya oleh Yasmin. "Mohon maaf Mas, ini tempat kerja, tolong jangan buat keributan di sini. Pergi atau nanti saya panggilkan security." "Yas, tolonglah, aku mau ngomong dulu sebentar sama Rasti," jawab Mas Eko. Akan tetapi Yasmin juga tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mas Eko. Yasmin melenggang pergi masuk ke dalam tempat kerjaannya. Mas Eko pun langsung kembali pulang dari tempat kerjanya itu. Singkat ceritanya, saat Rasti pulang bekerja, betapa terkejutnya Rasti ketika melihat ada mobil yang Rasti kenali terparkir di halaman rumahnya. Dan benar saat Rasti masuk ke dalam rumahnya, ternyata sudah ada Mas Eko sedang bercengkrama dengan bapak ibunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab semua orang yang ada di dalam rumah. "Rasti," ucap Mas Eko dengan memberikan senyuman kepada Rasti, akan tetapi Rasti memutar kedua bola matanya dengan malas. "Rasti, sini duduk dulu." Rasti pun akhirnya duduk di kursi dan duduk bersebelahan dengan bapaknya. "Apa benar dia ini pacarmu, Nak? Tadi dia menceritakan kalau dia ini pacarmu," ucap Pak Hardi. "Tidak Pak, kami sudah putus. Aku gak mau merusak rumah tangga orang Pak. Aku sudah sadar." "Astagfirullah, maksud kamu dia ini sudah menikah?" tanya ibunya. "Iya Bu, Mas Eko itu juga sudah punya 2 anak." "Ya bagus kalau begitu, kalau kamu sadar Ras," ucap bapaknya. Mas Eko hanya tertunduk malu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasti di depan kedua orang tuanya. "Maaf Nak, kamu sebaiknya sadar kalau kamu sudah memiliki istri dan anak. Kamu jangan berkhianat, kasihan sama mereka. Lebih baik kalian pertahankan hubungan kalian. Lagian anak saya ini kan sudah sadar dan tidak mau lagi merusak hubungan rumah tanggamu," ucap Pak Hardi. "Ya tapi Pak, saya mencintai Rasti Pak. Kan laki-laki menikah lebih dari 1 itu tidak apa-apa Pak." "Iya saya tahu Nak, tapi maaf, saya tidak akan merestui hubungan kalian berdua," ucap Pak Hardi. "Lebih baik kamu pulang sajalah Mas, gak usah ganggu aku lagi datang kemari," ucap Rasti. Mau tidak mau akhirnya Mas Eko pun pamitan untuk pulang dengan keadaan yang naik pitam dan emosinya benar-benar memuncak karena telah dibuat malu sama kedua orang tuanya Rasti dan oleh Rasti sendiri. Setelah Mas Eko pergi dari rumahnya Rasti, kedua orang tuanya ingin mengatakan sesuatu kepada Rasti. Saat itu Rasti sudah ingin beranjak pergi untuk masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi bapaknya memberhentikan langkahnya Rasti. "Rasti, Bapak mau ngomong sama kamu. Jangan pergi dulu." Rasti pun akhirnya duduk kembali di tempatnya. "Mau ngomong apa Pak?" "Kamu tahu kan teman Bapak yang waktu kemarin itu?" tanya Pak Hardi. "Iya Pak, tahu Pak, kenapa?" "Jadi Bapak sama Pak Ramdi itu mau menjodohkan kamu sama anaknya. Bapak harap kamu mau menerima perjodohan ini," ucap Pak Hardi. "Apa Pak? Dijodohkan?" tanya Rasti terperanjat. "Iya, kamu pikirkan saja dulu," jawab Pak Hardi. "Iya Pak, nanti aku pikirkan." Lalu Rasti pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya yang ada di ruang tamu. Singkat ceritanya, saat sedang bekerja, Rasti curhat dengan Yasmin dan meminta pendapat tentang perjodohan yang direncanakan oleh kedua orang tuanya. "Menurutmu gimana Yas?" tanya Rasti. "Gimana apanya?" jawabnya. "Aku mau dijodohkan sama teman bapakku, tapi aku belum lihat orangnya." "Ya bagus itu kalau kamu dijodohkan, biar tidak pusing mencari jodoh dan tidak dikejar-kejar lagi sama mantanmu itu," balas Yasmin dengan candaannya. "Ih kamu itu, aku serius minta pendapat kamu Yas," ucap Rasti dengan mencubit perlahan tangannya Yasmin. "Ya menurut aku ikuti saja apa yang diminta kedua orang tuamu dulu. Ya karena pasti itu yang terbaik buat kamu Ras," ucap Yasmin. "Ya tapi kan aku belum tahu orangnya dan aku belum mengenalinya lebih jauh lagi Yas."
Lalu percakapan mereka terhenti karena ada orang yang datang. Pada sore harinya Rasti dan Yasmin pulang bekerja bersama. Karena ban motornya Yasmin bocor dan motornya sedang ada di bengkel, jadi Rasti mengantarkan Yasmin pulang sampai ke rumahnya. Terima kasih ya Ras. Oke, sama-sama, aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya Ras, ucap Yasmin. Kemudian Rasti pun pulang dengan mengendarai motornya sendirian. Hari mulai petang, Rasti mempercepat laju motornya untuk cepat sampai di rumah. Beberapa saat kemudian Rasti sampai di rumahnya. Ibunya Rasti langsung menyambut Rasti di depan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab ibunya Rasti, dan kemudian Rasti langsung mencium tangan ibunya. Kenapa ibu di luar? Ini kan sudah maghrib. Ibu kan nungguin kamu, Ras, jawab ibunya. Nungguin aku? Kan ibu bisa tunggu di dalam. Sudah, kamu cepat mandi dan dandan yang cantik karena akan ada tamu spesial, ucap ibunya. Siapa bu? Tanyanya penasaran. Sudah, kamu mandi aja sana cepat, nanti juga kamu bakalan tahu. Dalam benak Rasti masih terus berpikir siapa yang akan datang ke rumahnya sembari Rasti melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi. Saat Rasti melewati dapurnya menuju ke kamar mandi, Rasti melihat sudah banyak sekali makanan dan minuman di dapur. Padahal biasanya ibu tidak pernah memasak sebanyak ini. Wah, beneran ada tamu spesial nih, batin Rasti. Sekitar pukul 7 malam tiba-tiba terdengar suara yang mengetuk pintu di depan rumahnya. Assalamualaikum, ucapnya. Lalu ibu bapaknya Rasti langsung membukakan pintunya menyambut kedatangan mereka. Waalaikumsalam, ucap bapak ibunya Rasti. Sementara Rasti masih berada di dalam kamarnya sedang berdandan. Silakan masuk, ucap Pak Hardi. Keluarganya Pak Ramdi akhirnya pun datang. Kemudian mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Pak Ramdi datang bersama dengan istri dan anaknya yang nantinya akan dijodohkan dengan Rasti. Kemudian ibunya menghampiri Rasti yang sedang dandan di dalam kamarnya. Ras, ayo keluar. Itu tamunya sudah datang. Iya bu, sebentar lagi bu, jawab Rasti dengan singkat. Singkat ceritanya, beberapa saat kemudian akhirnya Rasti selesai juga berdandan. Dan Rasti dengan ibunya keluar dari dalam kamarnya menuju ke ruang tamu. Rasti terkejut saat melihat ada sosok lelaki tampan menatap Rasti dengan senyumannya yang manis. Rasti pun menunduk dengan wajah yang tersipu malu. Kemudian Rasti duduk di antara mereka. Akhirnya perbincangan mereka pun dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya ke sini dengan keluarga mau membicarakan tentang perjodohan tentang anak kita, ucap Pak Ramdi. Apakah Rasti dan Ruli bersedia untuk dijodohkan? Ibu Pak Ramdi. Sontak Rasti tercengang karena ternyata lelaki yang ada di hadapannya itulah yang akan dijodohkan dengan Rasti. Ruli, bagaimana dengan kamu? Aku bersedia dengan setulus hati Pak, dan insya Allah akan mencintai Rasti dengan sepenuh hati juga, dan akan bertanggung jawab atas hidup Rasti, ucap Ruli. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau kamu sendiri bagaimana Rasti? Tanya Pak Hardi. Iya aku mau, jawab Rasti. Rasti pun akhirnya menerima Ruli karena melihat sosok Ruli ini seperti laki-laki yang soleh dan bertanggung jawab, apalagi memiliki paras yang tampan, tinggi, dan berwibawa. Jadi membuat Rasti langsung jatuh cinta kepada Ruli pada pandangan pertamanya. Begitu juga dengan Ruli yang langsung tertarik dengan Rasti yang memiliki paras cantik. Alhamdulillah, jawab semuanya. Setelah semuanya sudah setuju dan sepakat, akhirnya mereka membicarakan tentang tanggal pernikahan mereka. Dan hari yang sudah ditentukan untuk pernikahan mereka akan dilaksanakan sebulan lagi. Kemudian mereka pun makan bersama dengan makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya Rasti. Singkat ceritanya, setelah acara pertemuan dengan keluarganya Pak Ramdi selesai, Rasti masuk ke dalam kamarnya dan kemudian menghubungi sahabatnya yaitu Yasmin untuk memberitahu tentang perjodohannya.
Yasmin yang saat itu sedang membaca buku novel kesukaannya di atas kasurnya terperanjat ketika mendengar suara ponselnya bergetar. Yasmin langsung mengambil ponsel yang ada di sampingnya dan melihat ada notif nama Rasti. Yasmin pun mengangkat telepon dari Rasti. "Halo Ras, ada apa? Aku mau ngasih tahu kabar yang sangat baik, Yas." "Kabar baik apa, Ras?" "Tadi aku sudah menerima perjodohan dengan anaknya teman bapakku, Yas," ucap Rasti. "Yang benar kamu, Ras? Wah, selamat ya, akhirnya kamu mau menikah juga, Ras. Terus orangnya gimana, Ras? Kenapa kok kamu bisa langsung menerimanya?" ujar Yasmin. Dia itu benar-benar sangat tampan, Yas, dan juga berwibawa. Karena dia sepertinya orangnya baik dan juga soleh, Yas. "Syukurlah kalau begitu, Ras. Aku ikut senang dengarnya," ucap Yasmin. "Sudah ya, Ras, aku mau lanjut baca novel dulu. Kita obrolin lagi besok lagi pas jam istirahat kerja." "Iya, oke, Yas, kalau gitu," jawab Rasti dengan singkat. Rasti pun mengakhiri sambungan teleponnya dengan Yasmin. Singkat ceritanya, Rasti dan Ruli pun sibuk mempersiapkan perlengkapan untuk hari pernikahan mereka. Karena hari pernikahannya sangat dekat dalam waktu sebulan, Ruli menghampiri ke rumahnya Rasti untuk fitting baju pernikahan mereka. "Assalamualaikum," ucap Ruli. "Waalaikumsalam," terdengar suara dari balik pintu. Yang dibukakan pintunya pertama kali yaitu ibunya Rasti. Nak Ruli, masuk nak," ucap ibunya Rasti. "Gimana nak? Kalian mau pergi fitting baju ya?" "Iya bu, ibu ikut ya nanti." "Ya sudah, kalau begitu ibu siap-siap dulu." Lalu ibunya Rasti masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap-siap. Beberapa saat kemudian Rasti keluar dari dalam kamarnya, menghampiri Ruli yang sedang duduk di ruang tamu. "Maaf lah Maya." "Enggak kok, nggak apa-apa. Ayo kita pergi sekarang. Nanti nungguin ibumu dulu. Kita pergi ke sana sama ibu," jawab Ruli. Kebetulan hari ini hari Minggu dan Rasti libur kerjanya. Jadi Rasti ada waktu untuk mengurus segala sesuatu perlengkapan untuk pernikahannya. Setelah ibunya Rasti sudah selesai, mereka semua pun langsung pergi ke tempat fitting baju dengan mengendarai mobilnya Ruli. Ruli sudah bisa menerima dan mencintai Rasti dengan sepenuh hati, begitu juga dengan Rasti yang sudah mulai jatuh hati kepada Ruli. Perjalanannya yang ditempuh menuju ke tempat fitting bajunya itu sekitar 20 menit. Karena letaknya lumayan jauh dari rumahnya Rasti. Sesamanya di tempat fitting baju, Rasti langsung memilih baju yang diimpikannya. Ruli pun mengikuti apa saja yang diminta oleh Rasti. Rasti memilih baju yang bertemakan tentang kerajaan, dengan gaun yang mewah dan elegan yang telah dipilih oleh Rasti. Tidak hanya fitting baju, Rasti dan Ruli pun memesan undangan untuk nantinya mengundang para tamunya. Rasti dan Ruli memesan undangan cukup banyak karena teman-temannya mereka itu banyak sekali, apalagi acara pernikahan yang akan digelar oleh Rasti dan Ruli ini cukup meriah. Singkat ceritanya, ketika hari pernikahannya Rasti dan Ruli semakin dekat, Mas Eko selalu saja mengirimkan pesan kepada Rasti, terkadang juga selalu menelpon Rasti. Akan tetapi Rasti tidak pernah merespon lagi pesan dari Mas Eko. Bahkan Rasti ini memblokir semua akun sosial medianya Mas Eko dan juga nomor HP-nya. Suatu ketika Mas Eko sedang berada di warung yang ada di dekat rumahnya Rasti. Mas Eko ini di warung itu hanya untuk sekedar ngopi dan makan siang. Namun saat di warung tersebut, Mas Eko mendengar percakapan dari orang yang ada di warung tersebut. "Itu Rasti anaknya Pak Hardi, kabarnya sebentar lagi mau menikah ya?" ucapnya. Sontak Mas Eko yang sedang meneguk secangkir kopinya itu tersedak saat mendengar apa yang dikatakan bapak-bapak yang ada di warung tadi. Lalu Mas Eko langsung beranjak pergi dari warung tersebut. Akan tetapi, sebelumnya Mas Eko membayar terlebih dahulu. Akan tetapi juga, kopi yang baru dipesannya itu tidak dihabiskan. Mas Eko pun bergegas untuk pulang ke rumahnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang ada di dalam warung. Hari pernikahan Rasti dan Ruli pun sudah semakin dekat, sudah seminggu lagi. Surat undangan pun sudah disebar kemana-mana.
Namun, Rasti tidak mengundang mantannya yaitu Mas Eko karena Rasti takut nantinya di hari pernikahannya ada keributan yang tidak diinginkan. Karena Mas Eko itu orang yang sangat arogan dan selalu keras kepala. Takutnya Mas Eko hanya mengganggu dan merusak acara pernikahannya. Rasti sudah cuti berhenti bekerja karena harus mempersiapkan perlengkapan pernikahannya yang belum sepenuhnya terpenuhi. Yasmin sahabatnya Rasti itu pun ikut membantu untuk mempersiapkan acara pernikahannya Rasti, dan singkat ceritanya, hari pernikahannya Rasti dan Ruli itu pun dilaksanakan. Dan hari itu juga Ruli menjawab ijab kabul dengan lancar hanya dengan tarikan napas saja. Saya terima nikah dan kawinnya Rasti Ardiani dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu. Sah, ucap semua tamu undangan yang menyaksikan acara akad nikahnya Rasti dan Ruli. Akhirnya Rasti dan Ruli pun sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Yasmin yang menyaksikan sahabatnya itu menikah dengan bahagia, sekaligus dengan haru juga. Acara akad sudah selesai yang nantinya akan dilanjut dengan acara resepsi, dan acara resepsinya pun berjalan dengan lancar. Para tamu undangan yang diundang juga mulai berdatangan untuk menghadiri pernikahan Rasti dan Ruli. Kebanyakan tamu undangan yang datang itu adalah teman dari Rasti dan Ruli. Kalau tamu kedua orang tuanya terlihat masih sedikit yang datang. Setelah pernikahannya selesai, Rasti diboyong oleh suaminya yaitu Ruli, dan Rasti pun tidak keberatan jika ikut dengan suaminya. Akan tetapi kedua orang tuanya Rasti sebenarnya masih belum rela untuk melepas anak semata wayangnya ikut dengan suaminya. Namun, Pak Hardi dan istrinya sudah mempercayai Ruli bisa menjaga dan bertanggung jawab kepada Rasti. Kedua orang tuanya pun mengikhlaskan, toh Rasti juga bisa bolak-balik ke rumah kedua orang tuanya karena rumahnya itu cukup dekat. Singkat ceritanya, malam harinya saat setelah selesai pernikahan mereka, tiba-tiba saja Rasti pingsan saat sedang berjalan menuju ke dapur. Sontak Ruli yang melihat istrinya pingsan tersebut pun langsung panik. Ruli pun kemudian membawa Rasti untuk masuk ke dalam kamarnya. Sudah sekitar 3 jam Rasti belum tersadarkan dirinya. Karena takut kenapa-napa, akhirnya Ruli berkomat-kamit membacakan ayat suci Al-Quran yaitu ayat kursi untuk Rasti dan dibantu doa juga oleh Pak Ramdi serta ibunya Ruli. Saat ayat kursi ke-7 dibacakan, akhirnya Rasti pun sadar diri ataupun tersadarkan dirinya. Alhamdulillah, ucap Ruli, kemudian ibunya Ruli pun memberikan teh hangat untuk Rasti. Ini diminum dulu Ras, supaya enakan, ucap ibunya Ruli, sembari memberikan teh hangat kepada Rasti. Terima kasih ya Bu. Rasti pun meneguk teh hangat yang diberikan ibu mertuanya itu dengan perlahan-lahan. Rasti kembali merebahkan tubuhnya karena terasa sangat pusing kepalanya. Kamu pasti kecapean Ras? Iya Mas, jawab Rasti dengan singkat. Kemudian Ruli memijat kepalanya Rasti yang masih terasa pusing. Aduh, sakit sekali, berhenti Rasti sembari memegangi perutnya. Kamu kenapa Ras? Nggak tahu nih Mas, perutku sakit sekali Mas. Sontak Ruli panik karena tiba-tiba saja Rasti mengeluh sakit pada perutnya. Kita ke rumah sakit saja ya, ucap Ruli, dan iya, ayo bawa ke rumah sakit saja Rul, timbal ibunya. Akhirnya Rasti pun dibawa ke rumah sakit. Ruli pun kemudian mengabari kedua orang tuanya Rasti sesamanya di rumah sakit. Rasti sedang ditangani oleh dokter, sedangkan Ruli mencoba untuk mengabari kedua orang tuanya Rasti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Rul? Jawab Pak Hardi. Rasti di rumah sakit Pak, dia tadi pingsan, kepalanya pusing dan perutnya sakit. Ya sudah, nanti Bapak sama Ibu ke sana, jawabnya. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya Rasti pun datang ke rumah sakit. Gimana keadaannya Rasti? Tanya ibunya Rasti dengan panik. Belum tahu Bu, masih diperiksa sama dokter. Akhirnya keluarganya Ruli beserta dengan kedua orang tuanya Rasti duduk menunggu di depan ruangan pemeriksaan.
Sesaat kemudian dokternya pun keluar, semuanya langsung menghampiri dokter. "Gimana dok keadaannya Rasti dok?" "Dia tidak apa-apa, hanya kecapean saja dan mungkin telat makan," ucap dokter. "Rasti juga sudah boleh langsung dibawa pulang. Nanti saya buatkan resep obatnya, ibu dokter." "Baik dok, terima kasih ya dok," jawab Ruli. Semuanya pun akhirnya merasa lega mendengar kalau Rasti tidak kenapa-napa. Karena memang acara pernikahannya yang digelar tadi siang itu sangat mewah dan banyak tamu yang datang, akhirnya Rasti kecapean dan tidak sempat untuk makan. Singkat ceritanya, Rasti langsung dibawa pulang oleh Ruli dan keluarganya, sedangkan kedua orang tuanya Rasti pun langsung pulang ke rumahnya. Hari kedua, saat pagi hari Rasti mengeluh gatal pada selangkangannya. Selangkangannya Rasti terus-menerus digaruk-garuk oleh Rasti. "Kamu kenapa, Ras?" "Ras?" tanya Ruli. "Gatal mas, ini gatal banget," ucapnya. "Ya sudah, aku belikan salep gatal dulu ya." Ruli pun pergi ke apotek terdekat untuk membelikan salep untuk Rasti. Setelah selesai dari apotek, Ruli memberikan salepnya kepada Rasti. Salep gatal tersebut dioleskan langsung oleh Rasti pada bagian selangkangannya itu. Namun salep tersebut masih saja tidak mengurangi rasa gatal pada selangkangannya Rasti. Rasti terus-menerus menggaruk-garuk selangkangannya hingga lecet. Tidak hanya selangkangannya saja yang gatal sekarang, melainkan alat kelaminnya Rasti juga terasa sedikit gatal dan juga sakit. Sehingga setiap harinya Rasti terus menggaruk-garuknya. Saat ingin buang air kecil, Rasti terkejut saat melihat di celana dalamnya tersebut banyak sekali cairan yang berwarna putih keluar dari alat kelaminnya. Rasti memberitahu langsung kepada suaminya tentang cairan yang keluar dari alat kelaminnya, dan cairan putih tersebut keluar terus-menerus, seperti keputihan. Akhirnya Ruli pun membawa Rasti pergi ke dokter untuk memeriksakan sakitnya. Sesampainya di rumah sakit, Rasti pun langsung diperiksa oleh dokter. Akan tetapi setelah selesai diperiksa, kata dokter, Rasti tidak menderita sakit apapun. Dokter hanya memberikan beberapa obat untuk Rasti itu. Singkat ceritanya, cairan putih dari dalam alat kelaminnya Rasti itu masih saja terus mengalir dengan derasnya, dan sampai wajahnya Rasti memucat karena cairan itu terus-menerus keluar. Sehingga setiap harinya Rasti harus menggunakan pembalut padahal tidak haid. Sehari Rasti bisa mengganti pembalutnya beberapa kali karena cairannya itu keluarnya sangat deras. Sampai Rasti ini tidak nafsu makan sama sekali. Jadi tubuhnya Rasti itu semakin terlihat kurus karena jarang makan. Rasti hanya makan buah-buahan saja dan roti, karena kalau dimasukkan nasi, Rasti pasti akan muntah. Yasmin, sahabatnya Rasti itu, juga menjenguk Rasti ke rumahnya Ruli, karena Yasmin mendapatkan kabar dari Ruli kalau Rasti itu sedang sakit. Sebelum pergi ke rumahnya Rasti, Yasmin mampir terlebih dahulu ke toko buah untuk membeli buah-buahan sebagai oleh-oleh untuk Rasti. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh Yasmin, silakan masuk," jawab Ruli. Yasmin pun diajak masuk ke dalam kamarnya Rasti karena Rasti hanya bisa berbaring karena tubuhnya merasa lemas. "Ras, cepat sembuh ya. Ini aku bawakan buah-buahan buat kamu," ucap Yasmin. "Amin, makasih ya Yas. Kamu sudah mau menjenguk aku," jawab Rasti dengan nada lemas. "Iya kan aku sahabatmu. Masa ada sahabatnya yang sakit, aku tidak menjenguk," ucap Yasmin. Singkat ceritanya, penyakit yang diterita Rasti ini semakin parah, sampai Rasti tidak bisa berjalan karena tubuhnya terasa lemas. Akan tetapi Ruli masih setia menemani Rasti bagaimanapun keadaannya. Ruli juga tidak berangkat ke perusahaan miliknya karena mau mengurus istrinya. Untungnya perusahaannya Ruli itu sudah ada sahabatnya yang mengurus, jadi Ruli itu bisa menemani Rasti. Ruli sudah mempercayakan semua kepada sahabatnya yang mengurus perusahaannya. Setiap malam, Rasti selalu berhenti kesakitan pada alat kelaminnya, dan Rasti juga selalu menggaruk-garuk bagian selangkangannya yang terasa gatal itu. Rasti merasa kalau jadi istrinya Ruli itu sangat tidak berguna, ya karena semenjak menikah dengan Ruli, Rasti malah sakit dan tidak bisa apa-apa.
malah selalu merepotkan Ruli untuk mengurus sakit yang dideritanya. Rasti sampai dibawa berobat tradisional secara rutin dan juga secara medis. Akan tetapi sakitnya itu masih sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Ruli tidak menyerah, dia selalu melakukan yang terbaik untuk kesembuhan Rasti istrinya. Rasti bersikap cuek kepada Ruli karena dia merasa tidak pantas untuknya. Cueknya Rasti itu dengan maksud supaya Ruli menjauhi Rasti, akan tetapi Ruli masih tetap menyayangi Rasti apapun keadaannya. Untuk mengusir kesedihannya Rasti, Ruli selalu menghibur Rasti dengan cara merayu Rasti. "Ras, kamu kalau sedang marah terlihat sangat cantik dan juga manis," ucap Ruli. Rasti pun menyeringai dengan senyumannya yang manis. Melihat Rasti mulai tersenyum itu adalah suatu kebahagiaan untuk Ruli. Rasti semakin kurus, tidak terawat, dan wajahnya sangat kusam pucat. Karena Rasti ingin membuat suaminya itu bahagia, Rasti mencoba untuk berjalan ngesot tanpa sepengetahuan Ruli. Rasti menuju ke dapur untuk memasak, akan tetapi Rasti tidak sampai untuk memasak di atas kompornya. Rasti memukul-mukuli kepalanya sendiri dan saat itu Ruli datang. "Rasti, ya Allah, kamu ngapain di situ?" tanya Ruli. Akan tetapi Rasti masih menangis terseduh-seduh, namun saat Ruli menatap ke arahnya Rasti, Ruli terkejut, ya karena tiba-tiba saja wajahnya Rasti berubah menjadi hancur, penuh dengan darah, dan sangat menyeramkan. Sontak Ruli terkejut dan juga mundur dari tempatnya Rasti duduk. Astagfirullah. Tiba-tiba terdengar suaranya Rasti dari dalam kamarnya. "Mas, mas," teriak Rasti. Sontak Ruli yang mendengar teriakan, ia pasti langsung menghampiri ke kamarnya karena takut Rasti kenapa-napa. Dalam pikirannya Ruli masih berpikir kalau wanita yang menyerupai Rasti istrinya itu bukanlah Rasti, melainkan sosok yang menyerupai istrinya. Ruli membuka pintu kamarnya Rasti dengan perlahan. "Astagfirullah, Rasti," teriak Ruli. Ruli pun melihat Rasti terkapar di lantai bawah kasur. Kemudian Ruli pun mengangkat tubuhnya, yaitu tubuhnya Rasti dipindahkan ke atas kasurnya. "Kamu kenapa, Ras? Kok ada di bawah?" "Maaf mas, tadi aku mencoba ngesot ke dapur." "Mau ngapain kamu ke dapur, Ras? Kenapa nggak panggil aku aja?" "Aku tadinya mau masak mas, karena aku merasa tidak berguna jadi istri. Tapi saat sampai di dapur, aku tidak sampai ke atas kompor mas." "Ya Allah Ras, kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Kamu jangan memaksakan diri dan merasa seperti itu," jawab Ruli. "Terus kenapa kamu bisa terkapar di lantai seperti tadi?" "Aku tadi balik ke kamar lagi mas. Ya karena kan aku tidak bisa untuk masak. Tapi saat masuk ke dalam kamar, ya tiba-tiba saja tubuh aku itu seperti ada yang dorong mas, dan aku tidak bisa bangun lagi," ucap Rasti. "Astagfirullah," ucap Ruli sembari memeluk erat tubuhnya Rasti. Ruli masih terus terbayang sosok wanita tadi yang menyerupai tubuhnya Rasti yang wajahnya berubah menyeramkan. Sehingga ceritanya Rasti semakin memburuk keadaannya, Ruli pun semakin cemas. Setiap harinya, Ruli selalu mendoakan Rasti di sampingnya dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat kursi, supaya sakitnya itu bisa cepat sembuh, serta rasa sakitnya dan gatal pada alat kelaminnya Rasti ini yang bisa membaik. Namun tetap saja sakitnya itu belum kunjung sembuh juga. Berbagai pengobatan dan obat serta ramuan jamu sudah dilakukan semuanya, akan tetapi hasilnya masih tetap nihil, tidak ada perubahan sama sekali. Hingga suatu ketika kedua orang tuanya Rasti pun datang ke rumahnya Ruli untuk melihat keadaannya Rasti. "Gimana keadaanmu nak?" tanya ibunya Rasti. "Begini bu, masih tetap saja bu, tidak ada perubahan, malah semakin parah." "Kamu yang sabar ya Rasti," timpal Pak Hardi. "Iya pak," jawab Rasti singkat. Lalu Pak Hardi ini mencoba mengajak Ruli untuk berbicara empat mata saja dengan Pak Hadi. Akhirnya Ruli dan Pak Hadi pun pergi ke depan teras rumahnya. "Dan kenapa pak?" tanya Ruli. "Bapak merasa kalau penyakitnya Rasti ini bukan penyakit sembarangan. Lebih baik
kamu bawa ke tempat supranatural saja, siapa tahu tempat orang pintar itu dia bisa sembuh, ucap Pak Hardi. Iya Pak, nanti akan saya coba Pak, bawa Rasti ke orang pintar. Singkat ceritanya, Rasti pun dibawa Ruli ke tempat orang pintar, namun masih tetap saja sakitnya belum kunjung sembuh. Suatu malam, saat Rasti sedang terlentang di atas kasur dan di sampingnya ada Ruli. Rasti melamun dengan tatapan yang kosong dan matanya terbelalak melotot serta wajahnya yang berubah murka. "Ras, kamu kenapa, Ras?" tanya Ruli. Kemudian Rasti hanya terdiam saja dengan tangan mengepal seperti orang yang tengah naik pitam. Tiba-tiba saja Rasti menendang Ruli dengan kakinya sekuat tenaganya. Padahal yang Ruli tahu, Rasti itu kan tubuhnya sangat lemas dan kakinya juga tidak kuat untuk menendang Ruli. Saat itu juga Ruli terpental jadi dari atas kasurnya. Anehnya, Rasti itu benar-benar tiba-tiba saja bisa berdiri dan keadaan tubuhnya itu seperti orang normal kembali. Tapi Ruli yakin kalau itu bukan Rasti. Rasti seperti orang yang sedang kesurupan. Seluruh spray dan juga bantal yang ada di atas kasurnya itu dilepas dan dilemparkan ke arahnya Ruli. Benar-benar sedang kesurupan, dan rambutnya Rasti juga diacak-acak dengan sendirinya. Karena takut nanti Rasti akan mencelakai dirinya sendiri, akhirnya Ruli mencoba untuk memegangi tubuhnya Rasti dengan kuat-kuat. Namun ternyata yang dikeluarkan dari dalam dirinya Rasti ini sangat kuat. Dia bisa melepas pegangannya Ruli yang sedari tadi mencoba memegangi tubuhnya Rasti. Ruli terus membacakan doa untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Rasti. Akan tetapi, Rasti masih saja terus memberontak sampai wajahnya Ruli ini ditonjok dengan tangannya Rasti kuat-kuat. Terlihat darah segar yang keluar mengalir dari dalam hidungnya Ruli. "Sadar, Ras, sadar, istighfar." Namun Rasti malah mencoba untuk menembus tembok kamarnya. Untungnya Ruli dengan sigap memegangi tubuhnya Rasti dengan kuat. Ruli terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Dan tiba-tiba saja Rasti terkulai lemas dan pingsan saat dipelukannya Ruli. Kemudian Ruli ini meletakkan Rasti kembali ke atas kasurnya. Ruli mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Rasti supaya Rasti ini bisa cepat sadar. Beberapa saat kemudian akhirnya Rasti sadar dengan wajahnya yang masih memucat. "Astagfirullahaladzim," ucap Ruli. Singkat ceritanya, Rasti pun akhir-akhir ini menjadi semakin seperti orang gila yang selalu melamun, kadang ketawa-ketawa sendiri dan kadang menangis. Dan juga Rasti seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun cairan putih yang ada di dalam tubuhnya Rasti ini masih tetap saja keluar dengan derasnya pada kala itu. Ya, tubuhnya Rasti ini pun masih tetap tidak bisa berjalan. Tapi anehnya, pada saat Rasti kesurupan itu, Rasti bisa berjalan dan memiliki tenaga yang sangat kuat sekali. Suatu ketika, Rasti sudah dibelikan kursi roda oleh Ruli, dan Rasti bisa keluar di depan teras rumahnya. Rasti duduk di depan teras rumahnya beserta dengan Ruli. Tiba-tiba terdengar ada suara orang yang mengucap salam dari gerbang rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Rasti dan Ruli. "Bentar ya Ras, aku bukakan gerbang dulu," ucap Ruli. Rasti pun kemudian mengangguk menjawab ucapan dari Ruli. Ruli membukakan gerbangnya, ternyata ada seorang pedagang keliling yang datang. "Ada apa ya Pak?" "Maaf Mas, sebelumnya boleh saya meminta segelas air putih? Saya haus Mas." "Oh iya ya, boleh Pak, silakan masuk Pak." Bapak penjual keliling itu pun masuk ke dalam dan juga duduk di depan teras rumah bersama dengan Rasti, sedangkan Ruli pergi masuk ke dapur untuk mengambilkan air putih. Akan tetapi Ruli melihat kalau bapak-bapak tersebut membacakan entah apa di mulutnya, berkomat-kamit menghadap ke Rasti, dan yang Ruli lihat, matanya bapak tersebut berubah menjadi merah. Sebelum mengambilkan air putihnya, Ruli mengintip terlebih dahulu dari balik gorden jendela rumahnya, dan Ruli langsung bergegas menuju ke dalam dapur untuk mengambilkan air putih
karena Ruli takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Beberapa saat kemudian Ruli pun menghampiri ke terasnya. "Ini Pak, silakan minum," ucap Ruli. "Terima kasih Mas, kamu baik sekali," jawabnya. "Ah enggak Pak, cuma air putih doang kok," ucap Ruli. Kemudian Ruli melihat ke arah gerobaknya yang terlihat di bagian gerobaknya ada tempat untuk meletakkan air putih. Ruli melihat dengan jelas kalau air putih yang dibawa bapak tersebut masih banyak. Mulailah Ruli berbasa-basi menanyakan kepada bapak-bapak tersebut, "Bapak jualan apa?" "Jualan perabotan nak." "Istri kamu ini kasihan nak, di dalam tubuhnya ini terdapat ilmu hitam yang sengaja dikirim oleh seseorang," ucap bapak tersebut. Sontak Ruli terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh bapak tersebut dan batin Ruli merasa kalau bapak ini bukan orang sembarangan. Karena bapak ini bisa tahu. "Bapak kok tahu?" tanya Ruli. "Iya nak, bapak tadi pas lewat di depan melihat ada kamu dan istrimu, dan bapak juga melihat kalau istrimu ini sebagian dia, tapi sebagian makhluk halus. Untuk air putih ini sebenarnya bapak juga bawa ya masih banyak, tapi bapak mencoba beralasan supaya bisa mengatakan ini imbuhnya. Ini Pak, memang istri saya ini sudah sakit berbulan-bulan sampai hampir setahun Pak, tapi belum juga sembuh. Sakitnya terasa perih dan gatal pada alat kelaminnya Pak," jelas Ruli. "Pantas saja, karena istrimu ini telah terkena santet dari seseorang," ucap bapak tersebut. "Santet?" "Iya santet. Santet jenis yang dikirimkan pada istrimu ini adalah santet getah pepaya. Karena getah pepaya itulah yang membuat alat kelamin dan selangkangan istrimu menjadi gatal dan terus mengeluarkan cairan putih secara terus-menerus. Itu diumpamakan dengan getah yang mengalir dari pepaya," jelas bapak tersebut. "Astagfirullah, apakah bapak tahu cara menyembuhkannya Pak? Kamu bisa mengembalikan sihir itu kepada pelakunya dengan menggunakan media sapu lidi." "Terus bagaimana caranya Pak?" tanya Ruli penasaran. "Cara untuk mengembalikan santet adalah dengan cara menggunakan media sapu lidi yang sudah lama atau disebut juga sapu lidi kawak. Rituali sapu lidi yang telah lama itu dengan berpuasa agar lebih baik. Namun jika pun tidak berpuasa, tetap masih manjur. Pada malam Jumat selepas maghrib, siapkan sapu lidi tadi, lalu bacakan mantra tolak bala," ucap bapak tersebut. "Bagaimana bacaan mantranya Pak?" "Kamu ambil kertas dan juga pulpen," ucapnya. Lalu Ruli pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil buku dan pulpen. Buku dan pulpen tersebut diberikan kepada bapak tersebut dan bapak menuliskan mantranya pada buku yang berisikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ninibayan kaki bayan, ono gae, duduk gae, ono sejo ora tumeko, tumeko ora tumomo, tolak balik badar luar, tolak balik badar luar, tolak balik badar luar. Bacakan mantra itu sebanyak 7 kali, namun setiap membacakan satu mantra tiupkan ke sapu lidi itu, ucapnya. Setelah membacakan mantra tolak bala tadi, pukulkan sapu lidi 3 kali ke bagian kedua telapak kaki pada istrimu. Bisa juga sapu lidi direndam dalam air di ember, lalu mandikan istrimu dengan air yang telah dicelupkan sapu lidi, jelas bapak itu. "Terima kasih Pak, Bapak sudah mau membantu saya dan saya akan melakukan itu. Kalau begitu saya permisi dulu ya nak," ucapnya. "Tunggu dulu Pak," kata Ruli. Kemudian Ruli masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil uang dan diberikan kepada bapak tersebut. "Ini Pak, tolong diterima," ucap Ruli. "Terima kasih ya Pak, semoga istrimu cepat sembuh," ujarnya. "Amin Pak." Singkat cerita, Ruli pun melakukan ritual yang sudah diberitahu oleh bapak penjual perabot tadi. Akan tetapi setelah beberapa hari ritual itu dilaksanakan, tiba-tiba saja Rasti kembali kesurupan dan memberontak. Rasti menyerang tubuhnya Ruli. Untungnya saat itu ada Yasmin, sahabatnya Rasti, yang sedang berada di sana. Rasti menjadi tertawa sendiri, menangis, kadang teriak-teriak tidak jelas juga.
Rasti memukul kembali Ruli dengan tangannya sehingga Ruli terjatuh, dan anehnya saat itu Rasti bisa berjalan bahkan melayang ke atas. Sontak Yasmin pergi meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta pertolongan. Yasmin bergegas menghidupkan motornya pergi menuju ke rumahnya Pak Ustadz. Sesamanya di rumah Pak Ustadz, "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam, ada apa ini, ada apa?" "Ayo Pak, ikut saya Pak, cepat Pak. Teman saya ada yang kesurupan Pak," jawab Rasti. Kemudian Pak Ustadz pun datang bersama dengan Yasmin ke rumahnya Ruli. Saat Pak Ustadz ke rumahnya Ruli, Pak Ustadz ini merasakan kalau hawa di rumahnya itu sangat panas sekali. Lalu Pak Ustadz diajak masuk ke dalam kamarnya Rasti. Melihat Rasti masih melayang dengan kedua matanya yang melotot dan wajahnya memucat, Pak Ustadz yang melihat sontak terkejut. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz pun mulai duduk bersila di bawah lantai kamarnya. Pak Ustadz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan fokus dan menutup kedua matanya. Di telinganya Pak Ustadz terus berdengung mendengarkan banyak suara-suara sosok makhluk yang ramai di telinganya. Namun Pak Ustadz masih tetap terus merapalkan doa-doanya. Akan tetapi hembusan angin tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan kamar tersebut, dan semua gorden pun yang ada di dalam rumah dan di dalam kamar tersebut bergerak-gerak dengan sendirinya, dan pintu, jendela, serta pintu kamarnya itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Yasmin dan Ruli pun yang melihat itu, semuanya menjadi merinding dan ketakutan. Sampai lemari kayu yang ada di belakang tubuhnya Pak Ustadz itu pun ambruk hampir saja mengenai tubuhnya Pak Ustadz. Untungnya Pak Ustadz dapat mengelaknya. "Keluar kau wahai makhluk yang ada di sini dan yang ada di tubuhnya Rasti," teriak Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz tetap membacakan doa-doanya dan Allahu Akbar. Brak! Kaca jendela kamarnya itu pecah seketika. Lampu yang ada di dalam rumahnya itu juga menjadi jatuh semua. Saat itu juga tubuhnya Rasti jatuh tepat dalam pelukannya Ruli. Ruli menangis sejadi-jadinya lalu meletakkan tubuhnya Rasti di kasurnya. Pak Ustadz membacakan doanya untuk memulihkan tubuhnya Rasti. Beberapa saat kemudian Rasti pun tersadarkan diri dengan wajah yang masih pucat. Dan dengan kuasa Allah SWT, Rasti sudah sembuh. Saat itu juga Rasti bisa berjalan kembali. Ruli sangat berterima kasih kepada Pak Ustadz. "Terima kasih Pak Ustadz." "Jangan terima kasih kepada saya, terima kasihlah kepada Allah SWT," ucap Pak Ustadz. "Syukurlah kalau istrimu itu sudah pulih dan juga sudah sembuh seperti sedia kala. Dia ini mendapat kiriman santet yang sangat berbahaya, bisa membuat istrimu perlahan-lahan meninggal dunia." "Siapa yang mengirimkan santet itu Pak Ustadz?" "Ada seseorang yang dendam dan sakit hati kepada Rasti karena Rasti memutuskan hubungannya," ucap Pak Ustadz. "Kau Pak Ustadz?" "Itu pasti dia," jawab Ruli. Karena Ruli pernah mendengarkan cerita dari Rasti tentang mantannya itu. "Kurang ajar dia, akan aku balas dia," ucap Ruli dengan naik pita. "Tidak usah balas dendam, tidak baik. Yang penting kan istrimu sudah sembuh. Perbanyaklah doa untuk kesembuhan istrimu dan agar kalian tidak mendapat gangguan lagi," jelas Pak Ustadz. Dan iya Pak, saya janji," jawab Ruli. Singkat ceritanya, Rasti sudah kembali membaik dan sekarang Rasti sudah bisa hamil, dan Rasti dan Ruli akan menyambut anak pertamanya yang sudah dinanti-nantikannya selama pernikahan mereka selama ini. Sedangkan Mas Eko dikabarkan menjadi gila karena usahanya yang dimilikinya itu bangkrut dan istri serta anaknya telah meninggalkannya. Itu semua karena santet yang dikirim Mas Eko kepada Rasti itu ternyata berbalik kepada Mas Eko dengan sendirinya menggunakan ritual sapu lidi itu. Mas Eko juga menderita sakit korengan yang membusuk baunya. Koreng tersebut disertai dengan nanah yang bau busuk sekali. Sekarang dia gelandangan di jalanan dan tubuhnya bau busuk. Dan katanya setelah gila itu Mas Eko meninggal dunia karena ditabrak truk saat di jalan raya. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa jodoh sudah ada di tangan Tuhan dan jangan memaksakan kehendak, apalagi menyakiti orang lain. Siapa yang menanam dialah yang akan mendapatkan hasil yang setimpal. Semoga kita dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk dan selalu
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Dan bagaimana menurut kalian kisah kali ini? Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian juga share serta like video ini sebanyak-banyaknya, agar kalian mensupport channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih juga atas support kalian selama ini ya teman-teman, yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini. Dan tidak lupa saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun mungkin narasi saya kurang jelas. Ya, saya mohon maaf dan video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.